Suami istri sering ngobrol di dapur? Ternyata ini kunci rahasia keharmonisan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim dan muslimah dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel kami. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik dan inspiratif dari kami. Suami istri sering ngobrol di dapur? Ternyata ini kunci rahasia keharmonisan rumah tangga. Sahabat sekalian, pernahkah Anda memperhatikan atau bahkan mengalami sendiri, betapa seringnya suami dan istri menghabiskan waktu bersama di dapur? Mungkin saat menyiapkan sarapan, makan malam, atau sekadar membuat teh hangat di sore hari. Kelihatannya sepele, ya? Hanya obrolan ringan sambil lalu. Tapi, tahukah Anda, dari sinilah kunci rahasia keharmonisan rumah tangga seringkali bermula? Dapur, dalam banyak keluarga, bukan hanya sekadar tempat memasak. Lebih dari itu, dapur bisa menjadi pusat interaksi dan komunikasi yang hangat antara suami dan istri. Disinilah mereka bisa berbagi cerita tentang hari yang telah dilewati, merencanakan agenda keluarga, atau bahkan membahas masalah-masalah kecil dengan suasana yang lebih santai dan akrab. Ketika suami istri ngobrol di dapur, ada beberapa hal indah yang terjadi. 1. Meningkatkan kualitas komunikasi. Dapur sebagai ruang komunikasi informal yang efektif. Sahabat muslim sekalian, poin pertama yang sangat krusial mengapa obrolan di dapur menjadi kunci keharmonisan adalah kemampuannya dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara suami dan istri. Mari kita bedah lebih dalam mengapa hal ini bisa terjadi. Seringkali, di tengah kesibukan sehari-hari, pasangan suami istri kesulitan menemukan waktu dan tempat yang tepat untuk berkomunikasi secara mendalam. Ruang tamu mungkin terlalu formal, kamar tidur kadang terlalu personal untuk obrolan non-intim, dan di luar rumah ada banyak distraksi. Nah, dapur hadir sebagai solusi informal yang brilian. Ketika suami istri berada di dapur, suasana yang tercipta cenderung lebih santai dan cair. Bayangkan saja, salah satu sedang memotong sayuran, yang lain sedang mengaduk masakan, atau sekadar menunggu air mendidih. Dalam momen-momen seperti ini, tekanan untuk serius atau terstruktur dalam komunikasi nyaris tidak ada. Obrolan mengalir begitu saja, spontan, dan seringkali tanpa beban. Ini adalah kondisi ideal di mana pikiran dan hati lebih terbuka untuk menerima dan menyampaikan pesan. Dalam suasana santai ini, suami bisa menceritakan detail kecil tentang pekerjaannya yang mungkin tidak ia sampaikan di meja makan. Istri bisa berbagi cerita tentang hari anak-anak di sekolah, atau rencana belanja bulanan dengan lebih rileks. Topik yang dibahas pun bisa sangat beragam, mulai dari hal-hal yang ringan dan menghibur seperti gosip tetangga, rencana liburan yang diimpikan, hingga pembahasan yang lebih serius seperti keuangan keluarga, pendidikan anak, atau bahkan masalah pribadi yang sedang dihadapi. Yang terpenting, semua ini dibahas dengan nada yang lebih akah dan suportif. Salah satu keunggulan utama komunikasi di dapur adalah minimnya interupsi dan tekanan waktu. Berbeda dengan obrolan di sela-sela kegiatan lain yang terburu-buru, di dapur seringkali ada jeda-jeda singkat atau waktu tunggu yang bisa dimanfaatkan untuk mengobrol. Misalnya, saat menunggu masakan matang, menunggu adonan mengembang, atau saat mencuci piring bersama. Jeda-jeda ini justru menjadi golden time untuk mendengarkan pasangan secara aktif, memberikan tanggapan, dan memastikan pesan tersampaikan dengan baik. Selain itu, obrolan di dapur seringkali melibatkan active listening yang lebih baik. Karena tidak ada distraksi visual dari televisi atau perangkat elektronik, fokus perhatian cenderung lebih tertuju pada pasangan. Kontak mata lebih sering terjadi, ekspresi wajah lebih mudah terbaca, dan intonasi suara lebih diperhatikan. Ini membantu pasangan untuk memahami tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana perasaan pasangannya. Empati pun lebih mudah terbangun. Dapur juga memungkinkan komunikasi nonverbal yang kaya. Sentuhan ringan saat berpapasan, senyuman kecil, anggukan kepala, atau bahkan tawa renyah yang tercipta saat bercanda, semua ini memperkaya komunikasi lisan.
Gestur-gestur kecil ini seringkali berbicara lebih lantang daripada kata-kata, mengomunikasikan rasa cinta, dukungan, dan pengertian. Pada akhirnya, komunikasi yang berkualitas tinggi ini akan mengurangi potensi kesalahpahaman dan konflik. Ketika suami istri terbiasa untuk saling berbagi, mendengarkan, dan memahami satu sama lain dalam suasana yang nyaman, masalah-masalah kecil cenderung bisa diselesaikan sebelum membesar. Mereka belajar untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kepala dingin dan hati terbuka, bukan dengan emosi atau prasangka. Inilah fondasi utama untuk membangun keharmonisan yang kokoh dalam rumah tangga. 2. Memperkuat ikatan emosional. Dapur sebagai ruang pertumbuhan kasih sayang dan kedekatan. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, poin kedua yang tak kalah penting dari interaksi di dapur adalah perannya dalam memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri. Ini bukan sekadar tentang obrolan, melainkan tentang bagaimana kebersamaan di dapur dapat menumbuhkan dan memelihara rasa cinta, kasih sayang, dan kedekatan yang mendalam. Mari kita selami lebih jauh. Ketika suami dan istri berbagi ruang di dapur, bahkan untuk sekadar kegiatan sederhana seperti membuat kopi atau menyiapkan camilan, mereka sedang menciptakan momen-momen bersama yang berharga. Di era modern ini, di mana waktu sering terasa sangat terbatas dan setiap individu sibuk dengan urusannya masing-masing, momen kebersamaan menjadi sangat langka dan mahal. Dapur menawarkan kesempatan unik untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama tanpa harus merencanakan acara besar atau pergi keluar rumah. Dalam kebersamaan di dapur, seringkali terjadi interaksi fisik dan sentuhan nonverbal yang meningkatkan kedekatan. Misalnya, suami membantu istri meraih bumbu di rak atas, istri menyentuh punggung suami saat ia mencuci piring, atau sekadar berpapasan dan saling tersenyum. Sentuhan-sentuhan kecil ini, meskipun sederhana, memiliki kekuatan luar biasa dalam mengomunikasikan rasa sayang, perhatian, dan keberadaan. Mereka mengisi tangki cinta masing-masing pasangan dengan cara yang seringkali tidak disadari namun sangat efektif. Lebih dari itu, dapur adalah tempat di mana bahasa kasih sayang dapat diungkapkan melalui tindakan pelayanan. Ketika suami membantu membersihkan meja setelah makan, atau istri menyiapkan makanan kesukaan suami, ini adalah bentuk nyata dari cinta dan kepedulian. Tindakan-tindakan kecil ini menunjukkan bahwa seseorang bersedia meluangkan waktu dan tenaganya demi kebahagiaan dan kenyamanan pasangannya. Saling membantu dan melayani di dapur menciptakan perasaan dihargai dan dicintai. Suami merasa dihargai karena istri menyiapkan masakan lezat, dan istri merasa dicintai karena suami bersedia berbagi tugas. Momen-momen di dapur juga sering diwarnai dengan tawa dan canda. Humor adalah perekat yang ampuh dalam hubungan. Saling menggoda, menceritakan lelucon, atau tertawa bersama atas insiden kecil, seperti masakan yang hampir gosong atau bumbu yang tumpah, akan menciptakan kenangan positif yang memperkaya memori bersama. Kenangan-kenangan inilah yang membangun fondasi kuat bagi hubungan yang bahagia dan langgeng. Ketika pasangan terbiasa berbagi ruang dan pengalaman di dapur, mereka juga membangun rutinitas yang intim. Rutinitas ini, meskipun sederhana, menciptakan rasa aman dan nyaman. Ada predictable pattern of togetherness yang membuat masing-masing pasangan merasa connected satu sama lain. Rasa aman ini sangat penting untuk pertumbuhan emosional dalam pernikahan. Singkatnya, dapur bukan hanya tentang menyiapkan makanan untuk tubuh, melainkan juga memasak dan memelihara nutrisi emosional bagi hubungan suami istri. Di sana, melalui obrolan santai, sentuhan ringan, tindakan pelayanan, dan tawa bersama, ikatan emosional terus diperkuat. Ini adalah investasi kecil dalam waktu dan perhatian yang akan memberikan dividen besar berupa cinta, kebahagiaan, dan keharmonisan yang berkelanjutan dalam rumah tangga. Kebersamaan di dapur mengajarkan kita bahwa cinta sejati seringkali ditemukan dalam momen-momen paling sederhana dan sehari-hari. 3. Membangun kerja sama tim. Dapur sebagai arena kolaborasi dan saling mendukung. Sahabat muslim sekalian, poin ketiga yang membuat obrolan di dapur menjadi kunci keharmonisan rumah tangga adalah perannya dalam membangun kerja sama tim antara suami dan istri. Lebih dari sekadar tempat memasak,
Dapur adalah arena di mana pasangan dapat mempraktikkan kolaborasi, saling membantu, dan mengembangkan rasa tanggung jawab bersama. Dalam kehidupan pernikahan, ada banyak tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Jika semua beban hanya ditanggung oleh salah satu pihak, cepat atau lambat akan muncul rasa lelah, frustrasi, atau bahkan resentmen. Dapur menawarkan mikrokosmos dari kehidupan rumah tangga yang lebih besar, tempat di mana prinsip kerjasama dapat diterapkan secara nyata dan rutin. Bayangkan skenarionya. Salah satu pasangan sedang sibuk menyiapkan bahan-bahan masakan, sementara yang lain membantu mencuci sayuran, memotong bumbu, atau bahkan sekadar menyiapkan piring dan peralatan makan. Ini bukan hanya tentang pembagian tugas, melainkan tentang saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menghidangkan makanan untuk keluarga. Dalam proses ini, mereka belajar untuk mengidentifikasi kebutuhan pasangannya tanpa harus diminta, menawarkan bantuan secara spontan, dan melengkapi kekurangan satu sama lain. Misalnya, istri mungkin sedang sibuk mengaduk sup, lalu suami melihat piring kotor menumpuk dan langsung berinisiatif mencucinya. Atau, suami sedang menyiapkan bumbu dan istrinya melihat ia kesulitan menemukan sendok takar, lalu segera mengambilkannya. Tindakan-tindakan kecil ini, yang mungkin terlihat sepele, sesungguhnya adalah manifestasi dari teamwork yang solid. Mereka menunjukkan bahwa masing-masing pasangan tidak hanya memikirkan tugasnya sendiri, tetapi juga memperhatikan dan peduli dengan keseluruhan proses dan kenyamanan pasangannya. Kerja sama di dapur juga mengajarkan efisiensi dan pembagian peran yang efektif. Dengan seringnya berinteraksi di dapur, suami dan istri akan secara alami menemukan cara terbaik untuk bekerja sama. Siapa yang lebih cepat memotong? Siapa yang lebih ahli mengatur bumbu? Siapa yang lebih rapi membersihkan? Tanpa disadari, mereka akan menemukan spesialisasi masing-masing dan mengoptimalkan peran mereka demi kelancaran pekerjaan di dapur. Ini adalah pelajaran berharga yang dapat diterapkan ke aspek lain dalam kehidupan rumah tangga, seperti mengelola keuangan, mengurus anak, atau bahkan merencanakan masa depan. Lebih lanjut, aktivitas bersama di dapur yang melibatkan kerjasama akan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas hasil pekerjaan. Saat makanan yang lezat tersaji di meja, ada rasa bangga dan puas yang dirasakan bersama. Ini bukan hanya hasil kerja satu orang, melainkan buah dari kolaborasi keduanya. Rasa bangga kolektif ini memperkuat ikatan dan motivasi untuk terus bekerja sama di masa depan. Prinsip kerjasama yang terbangun di dapur juga sangat relevan dengan ajaran Islam. Rumah tangga dalam Islam adalah kemitraan, di mana suami dan istri saling melengkapi dan mendukung. Nabi Muhammad SAW sendiri sering membantu pekerjaan rumah tangga, menunjukkan teladan bahwa kerjasama dan saling membantu adalah bagian dari akhlak mulia dalam pernikahan. Dengan membiasakan diri bekerja sama di dapur, pasangan secara tidak langsung sedang mengimplementasikan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari mereka, menciptakan fondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan hidup bersama sebagai sebuah tim yang solid. 4. Menjaga api romantisme. Dapur sebagai ruang pertumbuhan cinta dan keceriaan. Sahabat sekalian, poin keempat yang tidak kalah penting mengapa obrolan di dapur dapat menjadi kunci rahasia keharmonisan adalah kemampuannya dalam menjaga api romantisme dalam pernikahan. Romantisme seringkali diidentikan dengan makan malam mewah, bunga, atau hadiah mahal. Namun, faktanya, romantisme sejati seringkali ditemukan dalam momen-momen sederhana dan sehari-hari, dan dapur adalah salah satu tempat terbaik untuk memeliharanya. Di tengah kesibukan rutin, pekerjaan, dan tanggung jawab mengurus anak, seringkali pasangan lupa untuk saling mengekspresikan cinta dan kasih sayang dalam cara-cara kecil. Obrolan dan interaksi di dapur memberikan kesempatan yang tak terduga untuk menghidupkan kembali percikan cinta yang mungkin sempat redup. Bagaimana bisa? Dalam suasana santai dapur, pasangan bisa saling melontarkan candaan ringan, pujian tulus, atau bahkan rayuan kecil yang mungkin tidak akan mereka lakukan di hadapan orang lain atau dalam suasana formal. Misalnya, suami bisa memuji masakan istri sambil tersenyum manis, atau istri bisa menggoda suami yang tampak gagah saat mencuci piring. Ekspresi-ekspresi kecil ini, meskipun sederhana, memiliki kekuatan besar untuk membangkitkan senyum,
tawa, dan rasa bahagia. Senyum dan tawa yang dibagi bersama adalah vitamin paling ampuh untuk hubungan yang sehat. Lebih dari itu, dapur memungkinkan terjadinya sentuhan fisik nonverbal yang meningkatkan keintiman. Mungkin saja saat berpapasan, tangan suami tak sengaja menyentuh tangan istri, atau istri bersandar sebentar di bahu suami saat menunggunya. Tatapan mata penuh cinta, senyuman manis, atau bahkan sekadar mendengarkan dengan penuh perhatian saat pasangan bercerita. Semua ini adalah bentuk-bentuk romantisme yang seringkali terlupakan. Mereka mengingatkan pasangan bahwa di balik peran sebagai orang tua atau pekerja, mereka tetaplah sepasang kekasih. Dapur juga bisa menjadi tempat untuk menciptakan kenangan romantis baru. Mungkin Anda ingat saat pertama kali mencoba resep baru bersama dan hasilnya tidak sesuai harapan. Lalu kalian berdua tertawa terbahak-bahak. Atau, momen saat salah satu pasangan menyiapkan kejutan kecil di dapur, seperti secangkir teh hangat di sore hari atau makanan penutup favorit yang dibuat khusus. Kenangan-kenangan seperti ini, yang dibangun dari interaksi sehari-hari, akan menjadi bank kenangan manis yang bisa diungkit kembali di kemudian hari, menguatkan ikatan emosional dan membawa kembali perasaan hangat. Singkatnya, romantisme di dapur bukan tentang kemewahan, melainkan tentang kedekatan, perhatian, dan kesediaan untuk berbagi momen. Ini adalah tentang menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil, saling menghargai keberadaan satu sama lain, dan terus-menerus memupuk cinta melalui interaksi yang tulus. Dengan menjaga api dapur tetap hangat dengan obrolan, tawa, dan sentuhan, pasangan secara tidak langsung menjaga api romantisme dalam pernikahan mereka tetap menyala terang, menciptakan rumah tangga yang penuh cinta, kebahagiaan, dan kehangatan. 5. Menjadi contoh baik bagi anak. Dapur sebagai sekolah kehidupan pertama bagi anak-anak. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan Allah, poin kelima yang tidak kalah fundamental mengapa interaksi di dapur antara suami dan istri menjadi kunci keharmonisan adalah perannya dalam menjadi contoh baik bagi anak-anak. Rumah adalah sekolah kehidupan pertama bagi seorang anak, dan orang tua adalah guru utamanya. Apa yang anak-anak lihat, dengar, dan rasakan dalam interaksi orang tua mereka, terutama di ruang-ruang penting seperti dapur, akan membentuk pemahaman mereka tentang hubungan, keluarga, dan nilai-nilai. Ketika anak-anak tumbuh besar dan sering melihat ayah serta ibu mereka berinteraksi secara harmonis di dapur, ada pelajaran berharga yang secara tidak langsung mereka serap. Pertama, mereka melihat pentingnya komunikasi yang efektif. Anak-anak mengamati bagaimana orang tua mereka berbicara satu sama lain dengan nada yang lembut, saling mendengarkan, tertawa bersama, dan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan tenang. Mereka belajar bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan dengan hati. Mereka melihat bahwa masalah dapat dibahas dan diselesaikan melalui dialog, bukan amarah atau diam seribu bahasa. Ini adalah bekal yang sangat penting bagi mereka kelak saat membangun hubungan mereka sendiri. Kedua, anak-anak belajar tentang nilai kerjasama dan saling membantu. Ketika mereka melihat ayah membantu ibu mencuci piring, atau ibu membantu ayah menyiapkan bahan masakan, mereka memahami bahwa tanggung jawab rumah tangga adalah milik bersama. Konsep gotong royong dan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, tertanam dalam benak mereka sejak dini. Mereka belajar bahwa dalam sebuah keluarga, setiap anggota memiliki peran dan tugas, dan kebersamaan akan membuat segalanya lebih mudah dan menyenangkan. Pelajaran ini akan membentuk mereka menjadi individu yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sosial mereka. Ketiga, mereka menyaksikan secara langsung ekspresi kasih sayang dan romantisme yang sehat. Dapur yang penuh tawa, senyum, dan sentuhan ringan antara ayah dan ibu memberikan gambaran nyata tentang cinta yang tulus. Anak-anak melihat bahwa cinta bukanlah sesuatu yang hanya diucapkan, melainkan diwujudkan melalui perhatian, kebaikan, dan kebersamaan. Ini membentuk pemahaman mereka tentang apa itu hubungan yang penuh kasih, jauh dari gambaran hubungan yang mungkin mereka lihat di media sosial atau tayangan televisi yang seringkali tidak realistis. Mereka akan memiliki model positif tentang bagaimana sebuah pernikahan yang bahagia terlihat dan terasa. Keempat, mereka belajar tentang pentingnya kebersamaan dan waktu berkualitas dalam keluarga.
Di tengah gempuran teknologi dan berbagai kesibukan, melihat orang tua meluangkan waktu untuk berinteraksi di dapur, meski hanya sebentar, mengajarkan mereka bahwa kebersamaan keluarga adalah prioritas. Mereka akan tumbuh dengan menghargai momen-momen intim bersama keluarga, bukan hanya mencari hiburan di luar rumah atau melalui gawai. Terakhir, interaksi positif di dapur juga menanamkan rasa aman dan nyaman pada anak. Ketika anak melihat orang tuanya harmonis dan bahagia, mereka merasa rumah adalah tempat yang aman, penuh kasih, dan stabil. Rasa aman ini sangat krusial bagi perkembangan psikologis dan emosional anak. Mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, optimistis, dan mampu menjalin hubungan yang sehat di masa depan. Oleh karena itu, setiap tawa, setiap obrolan, setiap bantuan kecil di dapur antara suami dan istri adalah investasi besar bagi masa depan anak-anak. Itu adalah bentuk pendidikan karakter dan nilai-nilai yang paling otentik, disajikan dalam konteks kehidupan sehari-hari yang paling nyata. Rumah tangga yang harmonis, yang salah satu kuncinya seringkali ditemukan di dapur, adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada generasi penerus. Sahabat Muslim sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah teladan terbaik bagi kita dalam berinteraksi dengan keluarga. Beliau adalah pribadi yang sangat memperhatikan dan menyayangi istri-istri beliau. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada pasangan, menjaga komunikasi, dan menciptakan suasana rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jadi, mulai sekarang, jangan lewatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan pasangan Anda di dapur. Ajaklah obrolan, bantulah sebisanya, atau sekadar temani mereka. Siapa sangka, dari obrolan ringan di dapur, justru inilah kunci rahasia keharmonisan yang selama ini kita cari. Semoga kita semua dapat membangun rumah tangga yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh cinta dan keharmonisan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, share video ini ke teman-teman dan keluarga agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.